nemuin kembali apakah konteksnya ya kebanyakan sih balik ke aswaja ya. Itu Bang di komen udah saya itu tinggal Abang buka aja. Itu ada kitabnya itu. Itu membela itu. Menepis semua Dakwah tuduhan. al-munawiin lidak wati asyeh Muhammad Batul. Oh itu kan bantahannya. Ndak, kitab aswaja yang kamu baca itu apa? Enggak, itu kan secara sejarah, secara teologi sudah tertulis Bang. Ada bantahan lain dari Fitnatul Gini. Wahabiyah. Ya, jadi sejarah itu ditulis oleh siapa tergantung yang menulis dan tergantung inginnya si penulis. Nah, Ya iya, begitu sekarang itu juga kan ketika tinggal Abang kamunya. Iya benar. Nah, terus kamu dengan hasiah sawi, kamu yakin enggak tuh? Itu ulama di zamannya tuh kitab tafsir tuh hasiahnya tafsir Jalalain ngapa yang hidup di zamannya beliau tuh. Kamu menyalahkan tuh. Di situ disebutkan loh. Ketika menafsirkan ayat tentang Khawarij dan ada contohnya hari ini, siapa itu Wahabi kelompok di Najd, mana Bang? itu ulama di zamannya. Oh, Kitabnya JL, di kitabnya teman-teman Aswaja pasti hasiah nggak ada kata-kata itu. ada Di kitabnya hasiah Aswaja pasti itu nggak ada. sawi. Bahkan di kitab dengan terbitan paling awal sekali ya, tahun 1920-an Masehi. Itu Ini sudah ada. kenapa kitab yang saya tulis nggak mau dibahas? Yang mana? Karena kitab antum udah ditahrif mungkin. Loh kok ditahrif? Ya karena memang dalam kitab naskah Silakan sendiri Herlan ada. jelaskan. Coba Herlan jelaskan dari ini. kitabnya itu. Coba jelaskan coba. Ya, Jelaskan. coba. Ya iya di situ menjelaskan dengan tegas menjelaskan bahwa penyebutan Tunjukin Syekh Muhammad kitabnya dulu di mananya ditunjukin. Syekh Muhammad Siapa tahu Abdullah antum yang tulisannya. ngarang. Coba. tidak Kem, pernah melakukan pemberontakan bahwa pada Kem, saat coba, itu Kem. Coba kalau memang ada dalil, jangan bilang Kem, Herlan. doang. JLC kok kayak gini sih? enggak, Coba lah, on Herlan. cam. Kita mau baca sama-sama, biar sama-sama kita baca loh on cam. Kok JLC On kayak gini? cam. Saya lagi cari Coba hiburan Kem, aja. kitabnya buka. Dibuka Kita kasih kita waktu coba. banyak buat Herlan menjelaskan Iya. kitab itu. Sejarah. Nggak baca sejarah, open minded ya ini kenapa nggak dibaca? Tafadhol ya, Tafadhol. Ya kita Kita mau baca bareng-bareng. mau baca gimana mau nggak dibuka? Buka open Tafadhol ya, cam, Ki. open cam. Iqra, Yo. Iqra. Abang tadi kitabnya mana? Coba saya cari. Iya. Ya, silakan dicari. Loh, Oke, Silakan mana? dibahas. Sepil Herlan, sepil. la ilaha Penampakannya. illallah. Tinggal dibuka Erlan. Antoni kasih paham mereka Bang kasih Bukan. paham mereka ini. Ngomong Sepil, sejarah giliran orang bawa sejarah yang berlawanan dengan premis dia nggak mau dibacain. Ya mana? Makanya Mana? dibuka, tinggal Yang dibuka mana? open. Barang siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Gimana Herlan? Iya, Herlan udah Premisnya tinggal buka mana? aja. Premisnya. Ceritakan banget, itu. Penulisnya siapa dulu nih penulisnya? takut aja Coba, kamu. Herlan. Penulisnya siapa? Iya. Saya jadi curiga dengan data Herlan ini. Seperti takut dia untuk mensepil. Iya, penulisnya siapa ini? Kayaknya Dakwah penulisnya al-Munawwir. namanya Michael nih penulisnya. Ya. Curiga kita ini. Orang ya orang Amerika nih penulisnya. Iya. Malah orang Herbal, orang Yahudi nih penulisnya. Kayak wah. Rasanya oke kayak Susanto tadi baca data, baca sejarah tentang JI segala macam sesuai fakta ya Allah. Astagfirullah. Nah, itu Saya nanya. itu kan Ayo, coba. pengalaman, Siapa nih penulisnya? beliaunya. Ternyata Enggak, aneh serius Herlan. Aneh mau belajar ini. Coba disepil. Iya, mau kitabnya. tahu Biar ini. Sama-sama kita baca. Aneh Mendapatkan serius. pencerahan. ternyata Mana tahu saya tertarik untuk hijrah ternyata ke bukan manhaj salaf ajarannya kan. Salafi itu yang salah, ajaran dia mengikuti terorisme gitu loh. Itu yang salah. Bukan ajarannya. Kan tinggal orang- buka open cam, kemudian disutkan kameramu ke kitabnya. Enak sekali, bulat wey. Iya. Apa sih buat Kalau takut kamu? PDF nggak Loh, apa-apa tadi katanya PDF. sebutkan kitabnya, nanti dibaca dicari. Nah iya, Kok Assalamualaikum. dibilang kayak gitu siapa? Ikhwan, sebentar ya. dibuka. Ana ada ini, ada perlu sama Ustadz Revo. Ustadz Revo, Nah, data yang Ibnu Taimiyah yang baca Bismillahi Farad ya. Oh ini besarkan ya. Langsung antum screenshot aja ya Ustaz ya. Di sini ya. Bib ya. Ini contohnya nih Herna. Ya.
Nih coba dibesarkan bentar. Iya, nanti Besarin lagi. Ana minta Bos. datanya juga ya Ustaz. Enggak apa-apa ya Ustaz ya. Nggak apa-apa Habib. Kalau untuk Habib apa yang nggak Ana kasih? Jiwa raga Ana kasih untuk Habib. Cie. Aman Bib. Nih coba ini screenshot Bib datanya nih. Ana ketemu datanya ini dari teman Wahabi yang mempraktekkan perdukunan Bib. Nih Iya, perdukunan betul. perdukunan. Ini screenshot Bib, kitab masyhur Tibun Nabawi ya. Tibun Nabawi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini masyhur ini. Kitab pengobatan ala Wahabi ini, Tibun Nabawi. Ini kitab sucinya untuk pengobatan ala Nabi. Ibnul Qayyim Jauziyah ya Bib. Screenshot Bib. Sudah. Tadi ini Nabi ya. Ya Nabi. Pengobatan Nabi ya. Ini punyanya Darul Hadis Al-Qahirah. Ana di sini Bib. Ini Bib screenshot Bib. Halaman 244 Bib. Oke. Udah Bib. Sudah. Oke, ini Ana bacakan ibarahnya di sini Bib. Kitabun lirru'afi, tulisan untuk orang yang mimisan. Kana Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimallah yaktubu ala jabahatihi. Adalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah menuliskan di atas kening orang yang mimisan ya, bukan kening dia Bib. Oh, kening dia kan payah dia nulis ini Bib. Nulis keningnya sendiri Bib. Ini kening orang yang mimisan. Jadi Ibnu Taimiyah juga ternyata buka praktek pengobatan Bib dengan menulis di kening orang Bib. Yang ditulis wakila ya ardu abli'i ma'aki wa yasa ma'u akli'i wa ghidol ma'u wa qudiyal amru. Ini Al-Quran surah nih, surah Hud ayat 44 ya, surah Hud 586 ya. Ini dia. Iya. Ayat Surat 44 surah Ayat Hud. 44. Nah, kemudian ini ada kesaksian dari testimoni lah ya, testimoni Bib setelah melakukan praktek pengobatan ini, menulis di atas kening orang yang mimisan Bib. Wasami tuhu yakul, kemudian Ibnul Qayyim ini kan murid langsung nih dari Ibnu Taimiyah. Dia mendengar langsung dari Ibnu Taimiyah berkata, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, katab tuha li ghairi wahidin fabaro'a. Aku sudah menuliskan lebih daripada satu orang dan mereka sembuh. Ini Bib, praktek yang pertama Bib. Enggak, Ustadz Revo izin. Anak ini panas sudah 2 hari tidak turun-turun. Nah itu yang panas bismillah. Yang panasnya ini baru loncat Bib. Habis mimisan. Nih Bib. Kitabun, bentar Bib, ada Gojek datang Bib. GoFood Bib, bentar. Karena mau ikuti sunnahnya Ibnu Taimiyah sesekali. Boleh kan ya teman-teman Wahabi ya? Boleh Beb, kalau Ibnu Taimiyah nggak bid'ah Beb. Ada GoFood datang. Nah, yang kedua ini bisa diamalkan Herlan nih. Tuh Wahabi prakteknya nih. Yang kedua Beb. Ini kan halaman 244 dan antum screenshot ya, ini ya. Beb. Yang tadi nih ya, sudah. Nah, ya ini yang praktek menulis di atas kening. Udah. Nah, ini praktek untuk orang demam, Beb. Nih, antum kan demam nih. Anak butuh ini. Nih, untuk demam. Kitabun akharu lil humma musallata. Tulisan untuk mengobati orang yang demam 3 hari. Ini maksudnya demam musalasah ini yang puncak demamnya di hari ketiga begitu ya Bib ya. Anak masih hari kedua ini Ustadz Revo. Iya Bib. Lanjut.
Yuktabu ala salatin pesugihan, waraqatin anu. litofin. Ya, ini Herlan nih, ajaran Ibnu Taimiyah ini. Tulis di atas 3 lembar kertas yang lembut, yang tipis, litofin, tipis ya. Ambil Bib, antum kan demam nih. Ini ajaran dari guru-guru imamnya Wahabi nih Bib. Tulis di atas 3 kertas, 3 lembar kertas yang tipis. Nih Bib, ini bid'ah ini Bib, nggak pernah diajarkan Rasul nih Bib. Bismillahi farad, Bismillahi marot, Bismillahi qolat Bib. Bismillahi farad, Bismillahi marot, Bismillahi qolat. Ah itu dia tulisannya Bib. Udah kan tadi 3 lembar Bib. Kertas yang tipis, jangan kertas yang tebal karena nelannya agak payah, harus tipis Bib. Wah, Ini udah harus pakai pakai kertas. Kertasnya harus pakai- tipis. Jangan Ya, kertas litofin. gambar ya. Ya, jangan kertas yang agak tebal, keselak nanti antum. Ini tekniknya, Oke, kertasnya oke. tipis, sudah. Oke, oke. Wa ya'khudhu kulla yaumin waraqatan, tiap hari antum ambil tuh 1 lembar, Bib. Yang udah ditulis tadi kan, yang ditulis bid'ah tadi nih. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tiap hari antum ambil 1 lembar, 1 lembar. Wa yaj'alha fi fami, kemudian antum letak di dalam mulut ya, di dalam mulut antum. Wa yabtali'uha bimain, kemudian antum sorong pakai air putih, Bib, sama air, Bib. Sak kertas-kertasnya. Saat kertas-kertas yang antum telan, Bib. Itu dia, Bib. Insya Allah 3 hari kalau antum amalkan ini, Sembuh. insya Allah, Bib. Sembuh ya. Ya. Wallahu alam. Itu dia. Wallahu alam. Nih udah antum screenshot, Bib. Ini dia datanya, Bib. Sudah, tapi ketutup tangan tadi. Coba anu Oke, ini, Bib. Ini, Bib. Nih. Ini ya, di sini dia ya. Kitabun akharul humal musalasa yuktabu ala salasin waraqatin litofin Antum anu bismillahirrahmanirrahim. udah Ustaz, nanti minta tolong Ustaz, antum foto Ustaz, kirim. Oke, nanti anak PDF kan untuk antum, Bib. Aman, Bib. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia, Bib. Itu dia. Erlan ngopi dia terus, Erlan. Ana mau buka tempat praktek perdukunan ala Ibnu Taimiyah. Menurut antum gimana? Erlan Masuk ya? ngopi karena dikira ini syubhat, Ustaz. Makanya nggak mau dengar deh. Iya. Jadi ini udah Ana sampaikan, Ana dakwahkan nih ke teman-teman Wahabi, praktekkan ini, Ana bilang. Oh itu kan Ibnu Taimiyah, kami tidak, kata mereka seperti itu. Itu ijtihadnya Ibnu Taimiyah. Kami tidak melakukan itu, begitu katanya. Berarti mereka mau bilang Ibnu Taimiyah ahli bid'ah juga maksudnya Ustaz Rizky. Ini hanya sebagian kecil daripada bid'ah Ibnu Taimiyah, Bibnax. Ada lagi, banyak lagi yang lain. Ada Ustadz Yai Dul itu ada nyebutkan juga itu. Yai Jian pun ada juga ini pasti yang amalia-amalia daripada Ibnu Taimiyah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah. Banyak. Wah, keren sekali ya. Data-data dari Ustaz Revo ini luar biasa. Pak Bib, Ane lihat debat, ini dapatnya debat antara Wahabi sama Aswaja. Butun anak matan. Tapi sih ngerano pertama butun orang anak Itu dia. matan. Coba Erlan tuh di mana? Mana suaramu? Erlan, minum kertas ente Erlan. Amalan Ibnu Taimiyah nih, minum kertas. Ini nggak habis mikir siapa bilang sedikit tadi? ini ya Allah. ke Mas Herlan. Kitab As-Suaiku yang ditulis Syekh Sulaiman itu ditulisnya itu pas zaman pemberontakan loh. Ya iya pas Dan memang zaman kitab itu pemberontakan. dikhususkan buat adiknya. Kan ada Iya. 2 kitab yang terkenal itu. Tapi dalam kitab itu nggak disebutkan spesifik namanya, Bang. Namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu nggak dituliskan. Dia hanya menyebutkan Wahabiyah gitu. Wahabiyah itu kita tahu pemikiran sebelumnya juga disebut Wahabiyah. Makanya di TV-TV nasional dulu kalau di Indonesia pas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu difitnah segala macam itu dibuka sejarahnya
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dibuka di TV-TV nasional, dibuka dulu. Kok referensinya TV Sekarang udah sih? Terus gimana ini Ustadz Herlan? Itu beneran Ibnu Taimiyah atau bukan menurut antum? Allah alam, saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar itu. Keyakinan antum? Loh, kok menurut, iya kan saya nggak tahu apa yang harus saya yakinin dengan yang saya tidak ketahui. Tapi antum pernah enggak Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim? Loh, makanya itu saya nggak tahu bang, konteksnya itu dalam hal apa, saya nggak tahu. Belum tahu saya, belum pernah dengar juga soal tentang itu. Lihat tuh. Loh, makanya kan, ya iya tergantung persepsinya bang, abang mau baca dari yang mana gitu. Udah setel gila Wahabi kalau dengar data itu, Bibna. Setel gila semua udah. Bang, nggak setan gila, kalau memang ada ya, ya ada. Ya udah. Yang untuk pesugihan ada enggak itu Ustadz Revo? Saya kira Bang Afri itu orangnya beneran orang-orang pemikiran sejarahnya sesuai fakta gitu. Ternyata enggak ya. Ustadz Herlan coba Reming mulu. Pesugihan kan nanti pesugihan sunnah. Ustadz Herlan coba dibantah dulu data yang disampaikan Ustadz Revo tentang Bismillahi. Bang Afri tadi bilang sejarahnya dia JI segala macam, ya Allah. Saya kira beneran, ternyata enggak sesuai. Coba dibantah Ustadz Herlan data yang ditampilkan. Padahal yang merangin Nanti biar itu anu Ustadz. pihak Ana Ustadz belum Yazid sendiri. Ustadz Herlan, Udah Ana ada belum. bilang, Bib. Data Gampangnya itu sama. kalau dibaca Wahabi setel gila orang ini, teh nih, pura-pura dia Iya, nggak tahu. Ana belum nemukan Wahabi anu ya menentang atau membantah dalil yang disampaikan Ustadz Revo. Ini gimana coba Ustadz Herlan? Kata siapa bang? Belum pernah. Ya kemarin di Kroyo itu Ustadz Revo saya jadi saksi. Nggak ada yang bantah, itu cuma makian semua Ustadz Revo yang Nah, kalau melakukan kalau bantahan. kata abang ya bisa percaya bisa enggak lah, saya kan kata abang. Cuma bantahannya la baksa, yang saya tahu la baksa fihi, nggak apa-apa jadi. Pernah dengar bantahan begini, kalau nggak salah dengar ya, dari tapi Saya kira belum kayak pernah- Ustadz Jalsi itu bisa ini lah, tapi bisa apa? ya substansi. terserah antum mau framing gimana terserah. Tapi Ternyata saya nggak aku dengar nggak bisa langsung dari substansi. orangnya. Ada seorang salafi wabi, tapi data yang saya bawakan itu tentang ini zikir 40 kali setiap hari, kan ada tuh ya Hayyu ya Qayyum itu. Nah itu ketika saya tanyakan itu, dia beralasan begini, katanya dia nukil dari Ustadz Mujiman Muhammadiyah yang ngaku-ngaku Muhammadiyah itu. Katanya begini, oh itu tidak mengapa, kata beliau. Alasannya, karena hal tersebut itu tidak dianjurkan kepada orang lain. Hanya amalan binafsi saja, gitu katanya. Kalimat apa bang? Anda mikirnya gini, wah kalau amal binafsi, amal sendiri-sendiri, berarti secara tidak langsung dia menyatakan silahkan buat berbagai macam bid'ah hasanah selama kita nggak menganjurkannya kepada orang lain gitu. Kalimat Ya, apa dari bang? mana Anda mikirnya? Hah? Kalimat apa itu? Ya, Anda udah jelasin kan tuh berkali-kali nggak mau ulang lagi ya. Apa kalimatnya? Itu dijawab sama Ini Mataram jawab lucu. dulu nih, Ustaz. yang dikasih Ustaz Revo. Yang Allah mas Gimana Ustadz Herlan? Jawabannya gimana konternya? Yang Allahumma astagis itu, birahmatika itu. Udah setel gila, Bib. Jangan Itu bilang. Ustaz Revo. Yang mana bang? Belagak blow on udah. Ini kayaknya Ramadan kali ini nggak wajib Wah, puasa saya lagi. turun dulu ya. Afwan, saya turun dulu. Assalamualaikum. Asesernya. Jadi seperti Anda apa curiga ya? ya? Anda curiga puasa ini Herlantoni nggak wajib puasa lagi? Astagfirullah. Udah hilang akal. Ustadz Herlan, iya gimana Ustadz Revo? Teman-teman Wahabi ini kan, mereka ini kan panitia surga, selalu menyebut bahwa tidak boleh bid'ah, apalagi dalam urusan agama. Tapi kalau perilaku bid'ah itu gerbong mereka yang melakukan, mereka selalu berdalih metode lah, itu istihad pribadi lah, amaliyah nafsi lah.
Tapi kalau Siapa sama yang yang lain digas habis-habisan. Ini contoh data yang saya tampilkan tadi. Bang JLC tadi apa yang mana? Yang ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Bukan itu. Asli Skip saja, bukan. yaknikullah. Wala Bismillahi takil farrat, Bismillahi marrat, Bismillahi kollat Nah, itu coba. itu nyontoh siapa itu? Tabiin yang mana yang dicontoh? enggak yang kata Bang JLC tadi yang mana? Nggak ada. Yang itu kan ya hayu ya qayyum itu kan. Bismillahi farrat, Bismillahi kollat, Bismillahi Ya marrat. hayu ya qayyum bi rahmatika Alah, astaghis. Herlan melarikan diri, takut. Style gila. Asrih li sya'nikullah. Udah kan? Wala takilni Iya. ila nafsi tarfata ain. Itu kan? Itu kan Bang? Itu bukan? Memang Udah kesurupan Anda bilang sungguhan ya Ustaz bukan. Revo ya. Ya Nah, Allah. terus yang mana? Ustaz Revo, Alah, kesurupan takut, sungguhan Herlan. ya kalau lihat data itu ya. Iya. Loh, kalau data itu belum pernah saya temukan. Ya saya belum bisa mempercayainya Bang karena saya belum pernah menemukan. Itu barusan ditampilin Ustaz. Loh yang Bisa kita bilang kita tahu. nggak tahu dia karangan kitab apa kita nggak tahu Bang. Waduh, Belum saya datang ulangi dulu ya. siapa. Saya ulangi. Itu jelas Ustaz Herlan. Tibun Nabawi ini buku masyhur, bahkan udah banyak diterjemahkan sama Salafi, Wahabi ke dalam bahasa Indonesia. Kedokteran ala Nabi. Penulisnya siapa? Nih, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau murid langsung daripada Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau di halaman? Ya udah nanti saya cari dan saya pertanyakan itu. Nanti saya cari dan saya pertanyakan. Enggak, saya gini, kita nggak usah bicara dulu ini data mau antum cari. Saya mau nanya, anggaplah ini bukan Ibnu Taimiyah atau anggaplah ini bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau menurut antum nih ya, Ini bid'ah apa bukan? menuliskan di atas 3 lembar kertas yang tipis, Bismillahirrahmanirrahim, 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 kemudian diambil setiap hari 1 lembar dari kertas 3 tadi, kemudian dimasukkan ke dalam mulut, kemudian ditelan dengan air putih. Ini kita nggak usah bicara Ibnu Taimiyah sama Ibnul Qayyim dulu. Kalau menurut objektivitas seorang Herlan, perbuatan ini dibenarkan nggak kalau selama antum ikut kajian sunnah ini? Hah? Gimana? Allahu alam saya nggak bisa menilai itu Bang. Loh, kok ragu Tiba-tiba sih? wallahu a'lam. Bukan bid'ah atau bukan? Tiba-tiba wallahu a'lam. Giliran ustadznya yang ngomong makanya takut nih. Takut. Kok ragu sih? Jangan ragu dong. Kok Mana jadi wallahu ada a'lam itu? Herlan? Tanya antum paling gacor nih. Ibu saya Nabi, gacor Ibu Nabi kayak kita diskusi tadi pagi, ibunda dan ayahanda Nabi Muhammad finnar antum bilang kan? Iya. Antum gacor. Nanti ada Di sini habaib takut. yang nulis kertas di dalam air sesat bid'ah, ahlu bid'ah. Abu Wahabi bukan ibunda. Nggak ada saya yang nyebut ibunda. Bukan teman-teman salafi itu kalau ngelihat habaib nulis kertas dimasukkan ke air kan bid'ah, ahlu bid'ah itu kan Kata gitu. siapa Bang? Kata siapa? Itu banyak video-video. Kan mencela Habib Umar Helantoni. Antum Loh, mencela ya, lu. sampai sekarang masih saya jelas. Nah, wajib lu bilang. Pernah pura-pura mencela Habib Umar. Ya Ijan. Oh, dia dengan bangga. Itu coba antum tanya bangga dia. Bukan pernah, sampai sekarang saya masih mencela beliau. Astagfirullahalazim ya akhi. Bilang dia bangga sekali. Allah. Ya bangga dong. Kenapa nggak bangga? Apa Kok dalilmu? dicela? Dalilmu apa, Herlan? Habib Umar bin Hafid loh. Wahabi nih, ngeri. Sampai sekarang saya masih angkat tangan. mengatakan Apa dalilmu, Herlan? Enggak, Apa kenapa dalilmu? Habib Umar itu deket loh sama ikhwan-ikhwan salafi di Hadramaut apa. Enggak pernah nyerang-nyerang. Ya, makanya abang tadi bisa tahu fakta sejarah ISIS ya karena jalur abang jalur ISIS bukan jalur Salafi. Nggak, saya pendek pengetahuan saya Habib Umar itu nggak pernah nyenggung Salafi loh. Maksudnya Enggak pernah. Kenapa ya Herlantoni ini kayak panas gitu? Doktrinan. Mungkin masalah panggung ya, mungkin ya. Masalah panggung. Doktrinan. Iya, doktrin dari ustadz-ustadz yang kalah panggung atau gimana. Enggak sih kalau teman-teman saya nggak ada yang mengatakan Setan itu kalau mendengar zikir kan jadi panas, Tat. ini pendapat
Ustaz Herlan, Teman-teman saya nggak pernah bilang seperti itu teman-teman saya. saya mau masuk salafi kalau antum betul jawabannya malam ini. Pendapat benar bang, karena itu pendapat pribadi saya gitu. Kalau teman-teman salafi nggak pernah ngomong. Antum jujur aja dari dalil yang disampaikan sama Ustaz Rivo tadi. Itu menurut antum perbuatan bid'ah atau bukan? Lo yang nggak tahu, saya belum pernah ngelihat itu. Datanya juga kan Nggak tahu, biasanya tegas nih. kan datanya masih dibacakan oleh Ustadz Revo ya, kita nggak tahu itu benar apa enggak gitu loh. Bener atau enggak Itu itu lagi gini, nanti. Ustaz Revo. Itu nanti Ustadz Farid, bentar. Itu nanti bener endaknya itu nanti. Nah, sekarang perbuatan itu bid'ah atau bukan? Itu yang ditanyakan Ustadz Revo. Ya makanya bang, perbuatan itu juga kita nggak tahu ada apa enggak. Ngerti nggak sih? Astagfirullahaladzim. Nih kita jangan bahas Ibnu Taimiyah. dah. Aneh bantu jelasin gini. Misal Yang- ada saya nih sakit, ngasih obat ke orang, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ke orang. Itu bid'ah apa enggak menurut antum? Saya yang ngasih itu. Loh, saya nggak tahu. Saya bilang saya nggak tahu. Ragu banget Ustaz Revo. Kalau Kalau kami maulid, ini kalau kami Wahabi maulid ragu-ragu, sesat Ustaz nggak? Revo. Kalau kami maulid bid'ah nggak? Apa bang? Maulid saya maulid sesat nggak? Bid'ah nggak itu? Emang abang maulid? Iya, Pura-pura saya mimpin bodoh lagi maulid kan. biasanya. Aduh kasihan amat. Maulid dipimpin. Kasihan amat ya. Takut jawab. Kasihan amat. Takut jawab. Kenapa? Gak perlu dikasihani kok. Bahkan kata orang-orang asal aja maulid itu dari sini. Takut jawab. Takut jawab. Perlu Takut jawab. dikasihani sama Ustaz Herlan saya. Kasihan banget. Assalamualaikum. Mana turun ya? Ini antum Mana ini? screenshot Ustadz Erlan nanti antum Usul tanya Ustadz sama Revo. Ustadz antum ya. Ini ya. Ustaz, Ini PR-nya ya. Screenshot nih judul itu kitabnya. screenshot dulu. Ustaz, screenshot dulu. Oke. Enggak bakal saya tanya. Assalamualaikum. Oke ini ya. Screenshot ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Itu di screenshot sih. Katanya mau tanya. Oke udah ya. Hidup ini deh. Iya, jadi di situ ya karakter daripada Wahabi ini, mereka ini ketika amaliyah itu dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia sebut sebagai perbuatan bid'ah. Mana Tapi bang? Maulid kalau ulama bid'ah. mereka, Maulid kalau ulama bid'ah. mereka yang melakukan, mereka sebut dan bela dengan segala macam argumentasi yang sebenarnya Saya nggak menunjukkan bahwa membela. mereka Kalau ini memang itu salah ya inkonsisten. salah bang. Saya nggak membela. Kalau emang salah ya salah. Ya tadi antum nggak berani jawab. Enggak berani. Nggak tahu bang. Itu ada hadisnya atau enggak? Saya nggak tahu hal itu. Makanya saya nggak bisa jawab. Sekarang tidak membedakan. Ini Ibnu Taimiyah itu bagi Wahabi itu orang suci, apa-apa yang dilakukan pasti benar. Meskipun Iya ini saya tunjukkan betul baru saya teringat dibuat Nabi Bakal nih. Yang suci itu cuma Rasulullah loh. Enggak ini data benar. Saya baru teringat nih. Makasih. Enggak mungkin. Makasih Tabib Akal nih Anda tampilkan datanya nih. Enggak Makasih mungkin Tabib Akal. enggak mungkin ada datanya. Nih kitabnya Al-Imam Ibn Bas. Astagfirullah. Al-Imam bin Bas. Oke, ditulis oleh murid beliau langsung namanya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Abdillah As-Sudahan. Ya. Ini buku sudah dibaca bahkan dianjurkan untuk disebarkan oleh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan ya. So, perhatikan di halaman berapa? Ini di halaman 33. Satu perkataan yang intinya perkataan itu adalah laulam nukhbar bi khitamin nubuwah laqulna inna ibna taimiyah nabi. Kalau bukan karena diberitahukan ada penutupnya para nabi, laqulna ini lamu takkid, pasti kami akan mengatakan sesungguhnya Ibnu Taimiyah adalah seorang nabi. Begitu ya?
Astagfirullahaladzim. Wa uridatil Sesat itu, ibarah sesat itu. ala ba'di ahli ilmi fabalagu fi inkariha. Ada sebagian daripada orang-orang Wahabi yang menolak ini karena menganggap ini kok berlebihan sekali perkataan ini. Kalau tidak karena diberitahukan adanya penutup para nabi, niscaya Ibnu Taimiyah adalah nabi. Kami pasti katakan Ibnu Taimiyah adalah seorang nabi, begitu kan? Nah, tapi sebagian menolak. Nah, ada yang menolak karena ini perkataan gulu, Bib. Ini enggak perkataan main-main, perkataan seperti ini kan? Termasuk Ustaz Erlan. Tuhan, nasi penulis kemudian, Bib, menyampaikan hal ini kepada Bin Bas, Al-Imam, masih disebut bid ya Al-Imam Bin Bas. Oke? Sabar, jangan kejang-kejang dulu, Ustaz Erlan. Jangan kejang-kejang dulu. Jangan kejang-kejang dulu, sabar. Jangan kejang. Ketika disampaikan perkataan laulam nukhbar bi khitamin nubuwah laqulna inna Ibnu Taimiyah nabi, apa kata Ibn Bas, Al-Imam Ibn Bas? Patabas sama dohikan. Kemudian Bin Bas tersenyum, tertawa, waqala ma maknahu, kemudian berkata yang artinya adalah, diperhatikan ini kata Bin Bas apa? Naam, lidzalika aslun. Benar. Itu ada dasarnya perkataan itu kata Bin Bas. Apa dasarnya nih, Bib? Menarik nih dasarnya, Bib. Summa dzakara hadits laukana ba'di nabi lakana Umar bin Khattab. Jangan babib Bang, malu Bang, sumpah. Laukana ba'di nabi lakana Umar bin Khattab. Astagfirullahaladzim, sesat itu ajaran. Laukana ba'di nabi lakana Umar bin Khattab. Ajaran sesat itu, Herlan. Ini kitabnya screenshot teman-teman nih. Al-Imam bin Baz ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sudahan. Disahkan oleh Soleh Al-Fauzan. Kenapa Ustaz Erlan? Jangan babib memalukan karena gelar Habib di Indonesia itu kayak sampah, Bang. Ini Iya, gak apa-apa, kayak sampah gak apa-apa. Seandainya ada nabi juga kata nabi. Itu ajaran siapa, Herlan tuh? Kok malah diarahkan ke Ibnu Taimiyah begitu sucinya Ibnu Taimiyah pada Ibnu Taimiyah nabi, Bibnas, nabi, Bibnas. Minum Betul dulu, kata Herlan. Bang Tabib Akal tadi, nabi. Enggak, siapa Ibnu Taimiyah dibanding dengan Sayyidina Umar ya? Ada. Iya. Sesat itu ajaran. Bagi Wahabi itu Sayyidina Umar bisa salah, yang nggak pernah salah itu Ibnu Taimiyah. Ayo bantah, Herlan, bantah. Udah dua ya, Erlan data ya, Perantum ya. Ayo Her. Indonesia Habib itu kok saya rasis? Bukan rasis lah, Bro. Sayyidina Umar mengatakan ada bid'ah yang baik, itu salah bagi Wahabi itu. Yang benar Ntar saya Yang gak suci mempermasalahkan kok yang kamu suci bilang dari Habib kesalahan sampah di Ibnu Indonesia Taimiyah, gak apa-apa. gitu. Jangan Iya, jangan keluar topik ini, langsung fokus Itu ajaran dasar Herlan tuh. Fokus data. Itu dari Bin Bas tuh. Gimana itu? ditolak gitu. Kok jangan dibilang bikin ributnya, itu kenyataan. Orang Itu Bin Bas ngomong Jangan apa itu, Bin fokus, Bas? jangan ke distrik Indonesia harus komentar. Bib, ini model-model beginian nih, gaya-gaya Herlan ini gaya-gaya orang yang setel gila kalau ada informasi yang nyeleneh nih. Kejang-kejang Ustaz Ridho. Yang kejam, lari Aslinya- fokus. aslinya dia itu tema lain. Ini Nabawi tadi itu Erlan ini Ibnu Nabawi tadi kalau kitab kalau siapa udah ke itu? pojok, Ustaz Revo. Erlan ini Kitab kalau udah ke Nabawi pojok ini ada tampilan parah lagi ya. dari konten dia. Ana referensinya jelas ini, bukan fitnah seperti Herlan. Kalau sudah Olah duduk wakilah. sama Ustadz Revo ini kayak duduk sama Maktabah Syamila sama Nah ini Ibnu Nabawi, Turros. Erlan ini Imam dari konten. Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang aswad itu babib gatel sumpah. Baik. Syukron. Afan. Herlan itu udah malu sebenarnya. Udah Udah nggak malu kalau- Gimana kalau- nih pengen ngomong apa gitu. Emang Host kalau- jangan di mute, Udah biarin malu. aja Herlan bicara. Gimana aja. Kasih kesempatan besarin Herlan, gimana? Kamu 2 menit, Erlan 3 menit. munafik. Erlan munafik. Kamu kalau ngomong tadi lantam, Habib itu lantam kau. Sekarang itu jelas-jelas keliru, itu Imam Ibnu Taimiyah itu udah menyalahi. Iya, kalau beliau salah ya salah, dia keliru ya keliru, wajar. Ya kau tadi diem kok. Loh mana Iya. ya saya bilang, kalau dia keliru keliru. Bilang lah sih coba itu tadi. Gimana itu kalau mengatakan 3 kalimat tadi? 15 menit. Ditaruh kertas tadi. Coba gimana itu? Bid'ah Ya, lah kalau- itu.
Kalau memang itu keliru, nggak ada sesuai dalilnya ya keliru. Bid'ah Nggak sesuai enggak dalilnya. itu? Ya, kalau Lantang lah mulutmu. Bid'ah enggak itu? Nulis di kertas terus Ustaz diminum. Herlan, pertanyaan Ini, saya, ini, Kak, itu kertas di zaman Ibnu Taimiyah ada yang tipis kah? Bagi Herlan itu bukan bid'ah tapi dukun. Dukun itu dukun. Hah? Itu guluh enggak itu mengatakan Ibnu Taimiyah nabi itu? Gulu. Ya itu siapa yang bilang gulu itu? Sesat Ya, nggak? bukan. Ibn Bas lo yang ngomong, Ibn Bin Bas. Bas jadi sesat nggak tuh? Itu salah. Jadi Ya, Bin Bin Bas Bas sesat. salah berarti itu. Ibn Bas salah. Iya salah. Kata-kata Guluh dia itu. Aduh. Bagus. Sudah terekam kan? Bagus. Aduh, parah. Ibn Bas dibilang salah. Ah, Bin Bas itu parah itu. Waduh, kok diikuti Kalau lah kan pernah oleh dengar Herlan tuh. Ustaz Herlan dibanding Ibn Bas, Ustaz Herlan. Kalau ini pernah dengar nggak? Barang siapa yang membenci Ibnu Taimiyah, maka dia bukan dari kalangan ahli tauhid. Pernah benci nggak itu? Wah, gak ada jaringan. Saya lanjut. Segala perkataan ulama kalau dia emang menyelisih Al-Quran, menyelisih Sunnah, kalau dikatakan dia nggak sesuai ya nggak sesuai. Kalau dikatakan Nah gini, Enggak itu, bid'ah enggak itu. Herlan, Anda tadi kan mengatakan bahwa Anda sering sampai sekarang tetap mencela Habib Umar bin Hafid. Kira-kira perilaku apa yang menyimpang dari ajaran Quran dan hadis? banyak. Kalau kita ngeliatin Contoh kesehariannya, satu aja, satu, jangan banyak-banyak, satu aja contoh. banyak Satu aja. banyak Satu. penistaan terhadap sunnah gitu. Banyak dari hukum. Satu. Ya satu Apa contoh, itu? satu. Banyak. Coba Iya abang satu. lihat. Abang Iya lihatlah apa kanal. satu aja? Coba abang lihatlah kanal YouTube-nya. Itu banyak yang nggak sesuai dengan Ah sunnah. bacot satu aja, nggak usah Makanya bacot banyak. kau. Satu aja apa? Satu aja apa? Goblok. Satu aja sebut apa? Loh kok panas sih bang? Saya penasaran. Apa? Sih bang? Iya sebut satu. Apa? Orang di negara-negara lain aja ditolak kok abang nggak panas? Bang? Sebut satu apa? Kesesatannya apa? Kata Ustaz Herlan banyak kayak Manis, Banyak. Herlan Sebut manis. satu. satu aja saya minta satu. Apa? Di negara lain Habib Umar itu nggak boleh masuk. Apa satu? Kok kemana-mana? Di negara lain ada negara yang nggak bolehin Habib Umar itu masuk. Nggak nanya itu apa? Satu Saya aja kesesatannya. takut Pak Herlan ya? ini Karena benci pemahamannya nggak karena benar. doktrin. Doktrin. Anda benci karena doktrin nggak tahu Anda kan. Sebutkan satu aja apa kesesatannya coba. Nggak semua negara ngebolehin Habib Umar. Herlan, Anda nggak tahu tapi melakukan hukum, menyesatkan. Loh itu Tolong, benar ini mah. faktanya bang. Di Asia Tenggara Apa ini, buktinya? di Asia Tenggara ini ada satu Mana? Sabar, negara tunjukkan yang nggak akhlak. menerima Habib Umar itu masuk. Di negara Asia Tenggara ini ada negara yang menolak Habib Umar loh. Ya itu kenapa saya tanya? Loh, kenapa? Karena ajarannya keliru, ajarannya sesat. Kau nanya siapa, Herlan? Iya, alasannya apa Herlan? Iya, alasan negara itu menolak apa? Lah, Yang tahu kan? Kan ada yang membawa narasi. Alasan Moderator jangan dong, kesian. Saya penasaran banget nih sama jawaban Herlan. Biar dulu lah. Akhi Erlan, kita kasih waktu antum 10 menit. Coba dijelaskan. Antum kan bilang bahwa Habib Umar sesat. Kan kita mau tahu ini yang antum maksud dengan kesesatannya itu apa contohnya? ya banyak di negeri-negeri Muslim. Satu, sebutin satu. Bang, dia Jangan dulu, banyak kan dulu. saya suruh ngomong di negeri-negeri Muslim di dunia banyak yang menolak kedatangan Umar bin Hafiz. Alasannya? Ya iya itu pertanyaan kan alasannya kenapa dia ditolak? Ya karena dia membawa Tanya kok balik tanya sih, Mas Herlan. ya karena Enggak, dia maksudnya membawa gini, akhi, antum ini tuduhan yang serius begitu. Misalnya saya sebut fitnah itu, Herlan fitnah itu. sesat. Misalnya contoh, Apalagi Anda bilang sampai sekarang tetap mencaci kepada Habib Umar bin Hafid. nggak gini, Herlan. Misalnya tadi kalau kita bilang Ibnu Taimiyah bid'ah bisa, ada datanya. Atau kita bilang Ibn Bas itu gulu bisa karena ada datanya. Nah, saya mau tanya, Habib Umar antum bilang sesat itu
Apa kesesatannya satu aja coba jelaskan. Silakan. Iya, saya tanya. Nah, malah balik tanya. Memang Negara itu apa? ini malah Padahal balik negara tanya. itu negara Islam. Aduh, Apa aduh, dia aduh. ditolak? Itu Kasihan Erlan, orang Anda bodoh itu ini. memfitnah itu namanya. Anda tidak tahu kesalahannya tetapi Ustadz menyesatkan itu Herlan, fitnah. itu bukan kesesatan atau kesalahan. Sekarang kita melihat Ustadz Firanda, Ustadz Yazid ditolak di berbagai tempat. Itu bukan masalah. Pak. Di Lampung, di Jawa, di Sulawesi. Iya, itu bukan masalah apa alasannya apa kita pengen tahu alasannya Habib Umar ditolak itu apa. Saya kan minta satu kesesatan yang Anda sebut itu banyak katanya. Satu aja saya minta apa? Plongak plongo, udah plongak plongo, nggak tahu. Ditolak itu apa, Bang? Alasan dia Ya. ditolak apa? Plongak Misalnya plongo Habib Rizik, memang. Ada yang bawa narasi itu ke saya. misalnya Habib Rizik mengadakan HTI, itu dibubarin karena apa? Ajarannya sesat. Makar HTI, terhadap negara. HTI dari mana? Habib Rizik HTI itu gimana kau ini? Loh, Habib Rizik itu dari HTI, Bang. Udahlah, mulutmu nggak mikir dulu ngomong kau. HTI atau FPI? Sabar, Terus dia sabar bikin Herlan. lagi yang namanya Front Pembela Antum- Islam, dibubarin juga sama negara karena isinya makar. Fokus Abang kembali tahu ke Habib Umar, kembali ke Habib Umar. Tuduhan antum ini sudah sangat menyakiti hati kami, Herlan. Jadi antum Bodo harus amat, Bang. jelaskan, Lawan harus mikirin hati bisa orang. antum harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataan itu dengan menjelaskan kesesatannya apa sehingga kita tahu gitu loh, Herlan. Saya tanya, penyebab Habib Umar ditolak di banyak negara itu apa Oke, penyebab? di negara Berbagai- mana beliau ditolak? Dari Negara berbagai mana? alasan banyak kata antum banyak cuma itu yang bisa antum sampaikan sudah. Itu Iya. aja. Iya. Hanya satu. Oke, dia di negara mana beliau ditolak coba? Beliau banyak di Brunei Darussalam beliau ditolak. Di Oke, Malaysia mana sekarang mana, udah mana ditolak. datanya, buktinya? Herlan? Mana Mana datanya? datanya? Mana data Ini mana? nggak baca Yang berita. saya bisa nunjukin di Brunei sekarang ditolak tuh yang enggak mau Wahabi. tahlilan, yang enggak mau Wahabi, maulidan, malah ada di Brunei datanya. diharamkan Wahabi udah. Nggak baca berita apa? Mana beritanya? Fitnah di Nggak mana baca, lagi? Mana beritanya? nggak baca berita. Mana Terakhir beritanya? dia pengen ke Malaysia nggak boleh masuk Mana Malaysia. beritanya? Nah, ini. Kan data di Brunei ya, Habib Umar di Brunei. Ya, coba Bib, tampilkan data ini biar Herlan gini loh, akhi, kita ini diskusi dengan data sehingga komal kita ini ada manfaatnya begitu, bukan hanya tuduh-tuduh sana sini. Yang tidak kasih data itu fitnah namanya. Iya, karena antum jangan mengkerdilkan diri antum, disaksikan orang banyak ini loh, Herlan. Yang bilang Habib Umar pura-pura lihat Nabi datang di acara Maulid. Loh, ini baru lihat, ini sudah dibilang Nabi. Kalau ada Nabi setelah ini Ibnu Taimiyah, katanya Ibn Bas, Nabi Ibnu Taimiyah. Kok abang lihatnya dibandingkan dengan Mana pendapat beritanya? Mana beritanya, Herlan? Tolol banget. Sunnah Rasulullah, akhlakul karimah, begitu. Mana beritanya, Herlan? Ibu saya dihina-hina, kalian diam. Raja fitnah nih. Rajanya fitnah. Herlan. Fitnah Herlan itu, kau melakukan fitnah itu tanpa bukti. Tanpa bukti. Antum ini benar-benar Wahabi kah? Atau nyamar-nyamar aja sebenarnya bukan Wahabi? Goblok ini, Herlan ini goblok emang goblok ini. Di Arab Saudi ditolak. Mana? Gimana? Ya datanya mana? Saya mau baca Mana datanya. beritanya? Mana? So, silahkan. Makanya kalau kita ngelihat Habib Umar umroh, Ini ada nggak yang sakit anak ngalamin ini, dia? Bib. Pas Habib Ini Umar sakit umroh, anak ini, Bib. Mana Sakit. beritanya? ini nih salah satu Mana? faktanya. Salah satu faktanya ketika Habib Umar itu umroh, yang Ini orang nyalamin lagi sakit, dia ya. nggak ada, bahkan dia di belakangnya oleh umat Islam. Herlan, faktanya mana? Tampilin faktanya mana? Jangan omong doang. Atau Fitnah. jangan-jangan ini sengaja. Antum fitnah, Herlan. Bangos. Herlan fitnah itu. Ini sengaja mungkin Wahabi-Wahabi seperti ini dikirim untuk mengkacau-kacau kita aja sebenarnya dia nih. Mungkin kalau ada orang umroh mungkin dihidahin Habib Umar. Ini kalau Habib saya ini orang
Iya, ini Bib, ini orang sakit nih Bib, nggak orang sehat Iya, ini. ketika dia umroh aja bang, ada yang nyalamin aja sama sekali. Buktinya. Makanya, karena dia bukan ulama, Mana buktinya? bang. Coba gimana? Ketika Ustadz Firanda datang ke Arab Saudi, banyak yang mengenalinya dari berbagai negara. Kan, Bang? Itu sakit nih. Habib Umar pas mungkin dicudahi sama orang. Jadi makanya di Komal ini, Herlan itu memang kita telanjangi. Memang kita pengen telanjangi Herlan. La ilaha illallah. Gimana bang? Masa orang Islam nggak kenal Habib Umar? Mana beritanya? Beritanya Mana katanya berita? tadi. Coba lihat ketika Habib Umar umroh. Coba lihat ada nggak yang nyalamin dia? Mana buktinya? Mana buktinya? Herlan tampilin, Herlan. Oh, tampilkan Ini coba buktinya. Ini orang memang Fitnah aja. Fitnah aja. begitu ya teman-teman ya Habib Umar Wahabi itu ini ya. orang luar biasa, Ustadz Herlan, orang luar biasa. Ayahnya di perjuangan untuk melawan PKI pada zaman itu hingga syahid. Mana bang? Iya, itu Kalau fakta. ngatain gitu mah semua orang ya bisa bang. Ya, seorang pejuang, seorang beban kalau masuk Indonesia. Astagfirullah. Penjara bang. Kalau masuk Indonesia di muka Ini saya orang sudah sakit nih Bib. Bib, ini orang sakit nih. Udah nggak tahu Ustadz Revo. saya kencingin mungkin. Biar bagian saya Habib. Astagfirullah. Herlan mana buktinya? Herlan, mana buktinya? Mana Enggak, buktinya? dia memang mau mancing emosi kita ini. Mana buktinya, Sabar, Herlan? sabar. Memang biarkan aja dilihat sama yang lain kan bagaimana karakter Wahabi dari bahasanya, sikapnya. Biarkan orang menilai begitu. Dia mau mancing emosi kita ini. Itu tujuannya. Kita telanjangi dia. Orang-orang Arab mungkin dicudah-cudahin karena nggak Mana ada buktinya? Mana buktinya? memang. Mana buktinya? Mana buktinya? Kok bisa? Kok katanya ulama kok nggak dikenal sama Kok nggak ada buktinya? Hanya ngomong doang. Fitnah itu. hanya orang-orang Islam di Indonesia karena Fitnah itu. Fitnah. Tanpa Karena Ustadz Herlan, fitnah. Anda semakin bicara semakin menjatuhkan marwah Wahabi loh sebenarnya, tanpa Anda sadari. kasihan nggak? Doang, Herlan. Mungkin kalau di Indonesia ketemu saya cudahin mukanya bang. Iya. Kalau Ibnu Taimiyah diludahin nggak? Bin Bas. Wah dia orang itu nggak ada. Dia cium Bin Bas pantatnya tuh. tuh. Kalau ada, Herlan, kalau ada kau di tempat kuis ini, kupotong lehermu. Jangan gitu, jangan gitu. Takut banget pengikutnya para habaib, takut. Enggak, dia memang mancing. Wahabi nangis karena tidak punya bukti. Iya, jadi gini ya teman-teman, ketika dia tidak bisa membantah argumentasi, data dan fakta, dia coba memainkan emosional yang ada di Komal ini. Takut banget pengikutnya Habib parah. Pengagam. Kita telanjangi Herlan, jadi tidak perlu kita Dia tidak menyerang perlu kita berpikir dalam. Telanjangi aja Herman. Coba kita telanjangi aja. Gini dah Ustadz Herlan, di zaman sekarang ini Ustadz yang paling Anda akui, ulama besar dunia siapa? Muhammad bin Salman atau Muhammad bin Salman itu ulama bang. Iya saya tanya, jangan dianggap statement. Saya tanya, siapa? Sejak kapan Muhammad bin Sulaiman? Ya Allah, Muhammad bin Sulaiman kok ulama? Sulaiman. Mereka bilang Sulaiman, Herlan. Muhammad bin Sulaiman kok ulama gitu loh. Siapa yang bilang ulama? Siapa yang bilang ulama? Muhammad bin Salman tahu nggak? Muhammad bin Salman. Ini Herlan yang ulama itu baru betul. Kocak. Nggak ada yang bisa bantah. Ya mudah. Obatnya habis tadi pagi Bib Naks bagus Bib. Dia bilang kami di Salafi yang kami dapat pengajaran tidak ada pernah menghina orang, tidak pernah menceritakan kesesatan orang, mengaji, belajar. Tadi pagi bagus dia. Habis berarti Ustadz Revo. Atau obatnya habis nih, tramadol atau apa nih obatnya? Data yang antum tampilkan sekaligus menunjukkan penyakitnya dia. Gimana kalau gini aja Ustadz Herlan?
ana kasih antum air doa bismillahifarrat, bismillahimarrat, bismillahikollat. Gimana? Ana yang mau Enggak, ngasih. saya tuh ngomong kayak gini tuh ngetes pengikutnya Habib itu seberapa nyalinya gitu. Apa bodoh aja? Hanya karena takut aja gitu. Maksudnya takut gimana? Ya lihat aja bagaimana mentalnya gitu loh. Mental tempe enggak gitu, mental tai enggak gitu loh. Mental saya lain kayak Anda, mental pencaci, mental maki. Saya nggak gitu. Nah, kita mental Ya iya petarung, karena Anda Habib di Indonesia itu sampah, Bang. mental pejuang. Gak apa-apa Anda bilang sampah nggak masalah. Loh ya memang kenyataan dia beban negara, bayar pajak nggak mau, sama negara makar, itu kelakuannya Habib. Itu Khalid bin Salam mengharamkan pajak. Pajak loh, Zaterlan. Saya bayar pajak loh. Dia pengen ceramah di Masjid Al Jabar di Jawa Barat itu. Jelas di tengah orang. Itu Khalid bin Salam. Ya Habib, saya bayar pajak sampai dapat surat dari pemerintah ucapan terima kasih karena Anda sudah Habib membayar pajak. siapa, Bang? Bapak Anda siapa? Bapak Anda siapa? Habib. Erlan nggak bayar pajak. Saya yakin nggak bayar pajak. NPWP aja nunggak nih Bibnax. NPWP. Iya. NPWP pribadinya nggak bayar nih. Banyak kali ceritanya nih anak ini. NPWP Anda nunggak. Saya tanya gini, Bang. Anda mengaku Habib, Bapak Anda siapa, Bang? Kenapa? Bapak Anda siapa? Bapak saya Orang maksudnya namanya itu Iya, Bapak Anda siapa? Orang Jawa. orang Pasuruan. Iya, iya, Pak. Siapa namanya? Habib Muhsin. Habib. Iya, saya Muhammad bin Muhsin bin Muhammad bin Muhsin bin Ahmad bin Alwi bin Husain. Nah, Habib Husain ini yang dari Hadramut. Aduh. Anggota-anggota Yamani ini, aduh. Lan. Yamani kok kayak gini ya orangnya? Ngirimin satu dari Yaman. Yaman sekarang yang paling keras sama